Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2227 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 61, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih bicara tentang Roh Tuhan atau Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita orang percaya, kemarin kita sudah belajar Saudara, maka kita diurapi, kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita menyampaikan kabar baik atau Injil Kerajaan Allah, kita hidup di dalam kasih. Haleluya. Dan hari ini kita mau belajar Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita yang pertama akan menjadi imam, akan menjadi hamba Tuhan. Perhatikan ayat 6 berkata di sana, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia secara otomatis dia akan menjadi imam. Amin. Dia akan menjadi imam minimal untuk dirinya sendiri. Kalau dalam skup keluarga, dia menjadi imam bagi keluarganya. Dan dalam skup yang lebih besar dalam pelayanan, dia menjadi imam di dalam pelayanan atau di gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kebanggaan bagi kita kalau kita dapat melayani Bapak Presiden. Betul? Nah, saudara, kalau kita menjadi babuk presiden saja, saudara, wah itu satu kebanggaan, saudara. Betul? Terlebih lagi kita yang disebut firman Tuhan ini dinamai pelayan Allah kita. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah satu kebanggaan, satu kehormatan. Kita dapat melayani Raja di atas segala Raja, Allah yang Maha Kuasa yang kita panggil, yang kita sebut, kita muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan minder. Kalau saudara menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja saudara, saudara jangan minder.
Malah saudara harus berbangga hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti jadi imam. Amin. Dan jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saudara, saya ingat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Tuhan memilih kita untuk menjadi imam Tuhan, untuk menjadi pelayan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya ini bukan kebetulan. Tapi satu hal yang meneguhkan panggilan saudara. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi imam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya, pasti dia menangkap, merespon panggilan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudara, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia mau melayani Tuhan. Pasti dia mau jadi hamba Tuhan. Saudara, dengar baik. Menjadi hamba Tuhan itu bukan serta-merta saudara jadi pendeta semua. Bukan. Kita semua punya panggilan masing-masing. Dan Tuhan mau kita merespon panggilan Tuhan dengan melayani Tuhan secara maksimal. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelayan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan tadi saya bilang, itu satu kebanggaan. Kita boleh melayani Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa. Oh, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara terpanggil dalam pelayanan ini, saudara, jangan tunda-tunda. Jangan tunggu tua, saudara. Respon panggilan Tuhan ini sekarang. Amin. Mari kita mau ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Mungkin dalam skup yang kecil, mungkin saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin sebagai koster, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayanan di pemuda remaja, di lansia, pelayanan di altar dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi pelayan Allah. Amin. Jadi respon panggilan Tuhan ini dengan melayani Raja di atas segala raja. Tadi saya bilang, kita ketika merespon untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi imam, saudara, tidak semua kita dipanggil untuk menjadi gembala. Kita mungkin dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dalam skup yang kecil. Saudara, Tuhan mau kita terlibat. Amin. Tuhan mau saudara itu menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Tuhan mau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Amin. Jadi saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia mau terjun lebih dalam lagi dalam Tuhan. Dia menjadi imam, minimal menjadi imam untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk skup yang kecil, bahkan lebih besar lagi. Dia merespon panggilan Tuhan itu dengan menjadi pelayan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya masih belum bisa apa-apa. Berdoa saja saya masih belum bisa, apalagi berkhotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara merespon panggilan Tuhan ini, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya. Jadi Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Amin. Sama seperti yang saya alami. Saya dulu juga nggak bisa berdoa, apalagi bicara di depan banyak orang, saudara. Khotbah nggak bisa, saudara. Tapi dari hari ke hari Tuhan terus proses. Amin. Tuhan perlengkapi. Oh haleluya. Akhirnya bisa, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, saudara,
Kalau Roh Kudus turun memenuhi hidup kita, kita pasti diberkati. Amin. Perhatikan ayat 6b di sana dikatakan begini. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Amin. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kenapa kita diberkati Tuhan dengan luar biasa? Karena Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita tahu kan, Yesus itu adalah Allah sumber berkat. Amin. Kalau sumber berkat itu ada di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara, firman Tuhan ini bicara berkat. Coba saudara lihat, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Bukankah ini janji berkat Tuhan buat kita? Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan menikmati, saudara, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadimu akan menjadi kepunyaanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Saudara mau diberkati atau tidak? Saya percaya saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pasti mau diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, buka hati kita. Biar Roh Kudus masuk, tinggal di dalam kehidupan kita. Sumber segala berkat itu kalau dia ada di dalam kehidupan kita, maka apa yang saudara kerjakan, saudara diberkati, dibuat beruntung, berhasil. Saudara menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang saya tangkap di sini, kalau Roh Kudus memenuhi kita orang percaya, maka yang ketiga, kita akan hidup dalam sukacita abadi. Amin. Saudara perhatikan di ayat 7 di sana dikatakan begini. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bahagia, sukacita. Firman Tuhan ini katakan abadi, saudara. Amin. Jadi bukan hanya kebahagiaan semu 2-3 bulan, 1-2 tahun, tidak. Firman Tuhan dikatakan, saudara, sangat jelas. Firman Tuhan katakan, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan buat saudara hidup dalam sukacita abadi. Memang untuk mencapai semua janji Tuhan ini memang ada tantangannya. Makanya saudara perhatikan, di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Saudara, berkat-berkat Tuhan itu akan kita nikmati, kita dapatkan, tapi kita harus mengalami juga yang namanya proses Tuhan. Saudara lihat firman Tuhan ini. Kita yang dipenuhi Roh Kudus bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti ada. Saudara dengar ini baik-baik. Firman Tuhan ini bicara sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Artinya apa, saudara? Selama kita hidup di dunia ini, kalau saudara dipermalukan karena sudah percaya Tuhan Yesus, saudara akhirnya hidupmu susah, saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak mendapat warisan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang saudara alami itu, Tuhan memperhatikan. Tuhan tahu. Amin. Dan tidak selamanya Tuhan membiarkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu menderita selamanya. Tidak, saudara. Ada waktunya. Tuhan memulihkan keadaan, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Tuhan, saudara dipermalukan, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya saudara menderita. Tuhan akan mengganti duka cita menjadi sukacita abadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Jadi kalau selama saudara hidup, saudara dihina, saudara dicaci maki, saudara, dengar ini baik-baik. Segala penderitaan, penganiayaan yang saudara saat ini alami karena saudara lebih memilih mengikut Tuhan, akhirnya saudara menderita. Saudara dengar ini baik-baik. Segala duka cita yang saudara alami saat ini, Tuhan akan ganti duka cita menjadi sukacita abadi. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu ya harus menghargai proses. Tuhan tidak membentuk kita, anak-anaknya itu hidup ngawur, saudara. Hidup tidak ada tantangan. Makanya saudara sekarang kan Gen Z ini kan dikeluhkan oleh bos-bos, saudara, oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena rupanya Gen Z ini, saudara, mereka itu nggak tahan ketika mereka dimarah, ditegur, mereka tersinggung, akhirnya mereka ngambul, ngambek, saudara, nggak kerja lagi. Itu orang-orang Gen Z. Saudara, mereka nggak tahan mengalami proses hidup yang berat. Saudara dengar ini baik-baik. Mengikut Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tantangan itu pasti ada. Tapi percayalah, segala kesusahan, segala penderitaan, penganiayaan yang saudara saat ini alami, saudara, Tuhan akan ganti semuanya. Duka cita yang saudara alami sekarang ini, Tuhan ganti dengan sukacita abadi. Amin. Saudara, pernah nggak saudara merenungkan kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan hidup, mengalami hal-hal yang sangat-sangat berat bagi kehidupan kita? Saudara dengar ini baik-baik. Semua penderitaan, semuanya seizin Tuhan. Melalui penganiayaan penderitaan itu, Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Saudara, ada banyak orang gak tahan uji, akhirnya apa saudara? Mengkhianati iman, berkhianat pada Tuhan Yesus, menjual iman percaya mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mengikut Tuhan, tantangan itu pasti ada. Tapi Tuhan tidak lepas tangan. Amin. Tuhan akan perhitungkan semua yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Mungkin di saat saudara mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dibuang oleh keluarga, saudara tidak mendapat lagi warisan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan mundur iman. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Sebab apa saudara? Sebab semua penderitaan hidup yang kita alami saat ini, Tuhan akan ganti dengan sukacita abadi. Amin. Hari ini kita belajar saudara. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita akan menjadi imam Tuhan. Kita pasti akan menjadi pelayan Allah. Pasti kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Amin. Yang kedua saudara, kita belajar kalau Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Diberkati bukan berarti hanya bicara tentang materi.
kita sehat, kita dapat bekerja, kita masih bisa melayani, kita masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, masih bernafas. Saudara, itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Seringkali kita melupakan, saudara, hal yang paling penting dalam hidup kita. Saudara, betul, mobil, villa yang kita miliki, saudara, itu pencapaian hidup yang luar biasa. Tapi saya mau bilang, saudara, satu hal, bahwa kalau kita masih sehat, kita masih berkumpul bersama keluarga yang kita kasih, cintai, kita masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau mau jujur, seringkali itu yang kita lupakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menganggap, kalau kita punya mobil, punya tanah banyak, harta yang berlimpah, kita merasa, wah, itu sudah hebat luar biasa. Saudara mungkin boleh punya segalanya yang hebat-hebat. Tapi kalau saudara sakit-sakit, apakah saudara menikmati berkat Tuhan itu? Tentu tidak, saudara. Yang menikmati ya pembantu saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan menikmati berkat Tuhan bukan hanya secara materi, tapi itu bicara juga batin. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, berkat jasmani dan rohani. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar, saudara, semua persoalan pergumulan yang kita sedang alami saat ini. Saudara susah mengikut Yesus, saudara menderita, saudara dianiaya, saudara tidak diberikan harta kekayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, segala semua jerih lelah kita, penderitaan kita, penganiayaan yang kita alami, Tuhan akan ganti dengan sukacita abadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami, meneguhkan kami, bahwa kalau orang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya, maka dia akan merespon panggilan Tuhan, menjadi imam Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kami belajar, kalau Roh Tuhan ada dalam kehidupan kami, maka kami akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan ajar terus kami, supaya tidak mengeluh, tapi bersyukur dengan penderitaan-penderitaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan tidak buta, Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita menderita, dianiaya, karena kita mengikut Yesus, saudara percayalah, ada satu saat nanti Tuhan akan balikan keadaan. Sehingga kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita hidup sukacita abadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus turun memenuhi mereka, sehingga mereka merespon panggilan Tuhan yang tertinggi dalam iman kami, yaitu dipanggil untuk melayani Tuhan. Ajar terus kami supaya bersyukur dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ajar terus kami supaya kami memiliki pengharapan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami sekarang itu tidak melebihi dari berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk
jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.